Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Emang nggak boleh kalau STY banget gitu. Pengennya toel banget gitu. Emang ada gunanya toel banget? Ternyata Bung Toel masih aja nggak terima jika pelatih timnas U17 Nova Arianto berhasil membawa skuad Garuda Muda ke ajang Piala Dunia. Dan buntut kritikan Bung Toel baru-baru ini mendapatkan respon yang sangat luar biasa oleh salah satu aktor pemain film Indonesia, di mana Bung Toel ini diminta untuk bersikap seperti laki-laki dan mengajak duel di atas ring. Tapi kok lolos? Toel, Gimana ya? Toel. Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Saudara-saudaraku semua boleh minta tolong nggak? Tolong dong cek video barusan itu, apakah benar video barusan itu. Video tanggapan si Toel dengan rekannya itu tentang timnas sepak bola U17 kita yang lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Semoga tidak benar ya, tapi jika memang katakanlah video itu benar, pantas nggak si Toel berbicara seperti itu? Pantas nggak mulutnya Toel ngomong seperti itu? Di satu sisi adik-adik kita timnas sepak bola U17 dan Coach Nova sudah berjuang habis-habisan membuktikan dirinya pantas, diri mereka pantas masuk lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Kau Toel ya, mengatasnamakan kritik, kami sudah muak dengan mulutmu. Kami sudah muak dengan cibiranmu terhadap timnas sepak bola Indonesia, apalagi yang berbau STY. Gini deh Toel, saya nggak mau berbicara banyak lagi deh. Saya mewakili supporter timnas sepak bola Indonesia. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Kebetulan istri saya juga mau melahirkan. Saya juga masih butuh tambahan dana. Saya nggak munafik kok. Ayo kita cari makan ala laki. Kita ketemu di tengah. Sesuaikan berat badan, cari sponsor dan promotor. Mainkan. Ayo. Saya mau naik berat badan. Ayo. Saya mau turunin berat badan juga. Ayo. Ayo Toel. Kita sportsmanship di atas ring. Gas. Gentle Ini ini guys. serius. Untuk Toel. Lihat salah satu tajuk di berita ini, pembenci Coach Sintayong, Bung Toel mengatakan Nova Arianto kurang pas jadi pelatih timnas U17 karena gayanya 11-12 dengan STY. Jadi dia menilai kalau Coach Nova tidak cocok karena STY banget. Ya terus kenapa? Yang nggak suka sama gayanya STY kan lu doang Toel, lu doang. Ya sama kroco-kroco lu gitu, ya. Emang kenapa kalau Coach Nova itu STY banget? Ya nggak ada masalah kan? Kalau Coach Nova itu STY banget, ya soalnya kalau Toel banget, ya nggak ada gunanya juga. Coach Nova melatih gayanya Toel banget. Toel banget. Jadi batuk gua. Aduh, Toel. Terus sekarang udah masuk U17, udah masuk Piala Dunia. Terus mau ngomong apa lagi Toel? Ya kata Coach Nova kan gitu. Ya nggak perlu indah, yang penting menang. Kok begitu? Itu udah bener itu. Hah? Emang nggak boleh kalau STY banget gitu. Pengennya Toel banget gitu. Emang ada gunanya Toel banget? Iya betul Toel guys. banget. Dah, semoga hidup lu berguna lah Toel, minimal buat anak istri lu berguna. Nah, wassalam. Sumpah guys, sumpah. Ini bapaknya siapa sih ini? Bapaknya siapa? Bung Toel menilai Nova Arianto tidak cocok melatih timnas Indonesia karena gaya permainannya kayak Sintayong. Lah elah. Kemarin waktu Coach Indra Safri ngelatih U20 dibuat lubung gol, dibuat bandai-bandaian. Ini orang nggak nongol dan nggak membuat statement yang mengkritik beliau. Nah sekarang Coach Nova menang, bahkan lolos ke Piala Dunia malah dikritik. Nggak cocok melatih timnas U17. Lah menurut lo yang cocok itu siapa? Ha? Dan inilah klasemen sementara yang sudah dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia Asia Tenggara. Itu adalah Indonesia, the one and only King Ido yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Vietnam masih ada kemungkinan tapi sangat susah karena dia hanya memetik 2 poin. Di sisi atas yang paling sulit itu Thailand karena tidak memetik poin sama sekali ya, Thailand ya.
Dan Malaysia di mana ya? Apakah Malaysia tidak masuk ke kualifikasi Piala Asia atau gimana ya? Kok Malaysia nggak ada ya? Dan di bawah Indonesia masih ada Korea Selatan. Karena tadi malam Korea Selatan membantai Afghanistan dengan skor yang sangat mutlak, yaitu 6-0. Gimana nih menurut kalian dengan statement Bung Toel seperti ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kita wajib bangga atas kemenangan ini karena kita bisa lolos ke Piala Dunia di Qatar 2025 nanti. Doakan yang terbaik buat timnas. Sumpah guys, sumpah, ini bapaknya siapa sih ini? Bapaknya siapa? Bung Toel menilai Nova Arianto tidak cocok melatih timnas Indonesia karena gaya permainannya kayak Sintayong. Lah elah. Kemarin waktu Coach Indra Safri ngelatih U20 dibuat lubung gol, dibuat bandai-bandaian. Ini orang nggak nongol dan nggak membuat statement yang mengkritik beliau. Nah sekarang Coach Nova menang, bahkan lolos ke Piala Dunia malah dikritik. Gak cocok melatih timnas U17. Lah menurut lo yang cocok itu siapa? Ha? Dan inilah klasemen sementara yang sudah dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia Asia Tenggara. Itu adalah Indonesia, the one and only King Ido yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Vietnam masih ada kemungkinan tapi sangat susah karena dia hanya memetik 2 poin. Di sisi atas yang paling sulit itu Thailand karena tidak memetik poin sama sekali ya, Thailand ya. Dan Malaysia di mana ya? Apakah Malaysia tidak masuk ke kualifikasi Piala Asia atau gimana ya? Kok Malaysia nggak ada ya? Dan di bawah Indonesia masih ada Korea Selatan. Karena tadi malam Korea Selatan membantai Afghanistan dengan skor yang sangat mutlak, yaitu 6-0. Gue juga bingung ya arah tujuan Bung Toel ini mengkritik pelatih Nova Arianto itu apa. Padahal sudah jelas dalam 2 match terakhir timnas Garuda kita itu meraih poin penuh guys, poin 6. Tapi masih aja mencari-cari celah Bung Toel ini untuk mendapatkan simpati atau mendapatkan perhatian dari para supporter timnas Indonesia. Dan kalau menurut gua seandainya Bung Toel cinta sama timnas Indonesia, nggak mungkin dia akan mengeluarkan statement atau kritikan jika pelatih Nova Arianto itu terlalu sintayongisme. Tapi dalam video tersebut ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Toel, Bung Toel, Bung Toel. Ada yang kata, abang ambillah Bung Toel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Toel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya aku ingatkan dia orang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Toel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Toel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey. Jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Toel ni. Tak ada can lah bro. Bung Toel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Kelakuan dari netizen Indonesia ini memang ada-ada aja nih. Bung Toel ditawarin sama pandit timnas Malaysia, ya sudah jelas ditolak karena sepak bola Malaysia ini lagi amburadul. Ditambah lagi Bung Toel makin tambah berantakan sepak bola mereka. Dan ternyata Bang Webro ini sudah mengetahui siapa Toel sebenarnya di Indonesia guys. Itulah kenapa dia secara terang-terangan menolak untuk menerima Bung Toel sebagai pelatih timnas Malaysia. Ini guyon aja ya. Timnas U17 lolos ke Piala Dunia, taktik parkir bus makin menyala. Iya, taktik parkir bus itu pertama kali dipopulerkan oleh Jose Mourinho. 2004, Jose Mourinho yang latih Chelsea itu ketemu Tottenham yang dilatih Jack Santini. Jack Santini ini pakai formasi menumpuk pemain di kotak penalti. Akhirnya Chelsea nggak bisa ngalahin Tottenham dan Mourinho bilang itu taktik parkir bus. Menariknya, Mourinho malah pakai taktik itu buat bawa Inter juara Champions 2010. Bahkan ketika melatih Tottenham, Mourinho bahkan merubah taktik parkir bus itu jadi 6-3-1. Nah, kalau kita lihat pertandingan timnas tadi malam itu pakai taktik 5-4-1. Nih, 5 pemain belakang, 4 pemain tengah dan 1 di depan. Ketika menyerang berubah menjadi 3-4-3. Di sini ada 4 pemain tengah, di sini ada 3 pemain depan. Bahkan ketika unggul 2-0 masih 5-4-1. Ini 5, 4 pemain tengah, 1 di depan.
Ketika unggul 4-1 pun tetap pakai 5-4-1. 5-4-1. Wah, jangan-jangan nanti ada yang ngeklaim ya, 5-4-1 ini total football katanya. Emang ada total football pakai 5-4-1? Ada total football pakai 5-4-1. Jadi sekarang pembenci sepak bola bertahan, pembenci parkir bus itu masuk bola. Tapi ketika timnas yang pakai strategi parkir bus ini lolos Piala Dunia, nah mereka ikut-ikutan itu. Ikut-ikutan senang, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting timnas kita masuk Piala Dunia. Strategi parkir bus makin menyala. Salam Di Matteo. Pada saat 2-1 di menit 52, mental lawan ini tambah naik, pengen mencetak 2-2. Oke. Pertanyaannya, the big question mark adalah bagaimana reaksi dari pemain-pemain kita. Karena pelatih kan di pinggir lapangan. Kalau di futsal kan gampang, tarik 5, 1 menit masuk, 5 lagi masuk, bisa diberi pergantian, bisa diberikan instruksi. Kalau di samping kan nggak bisa. Justru pemain harus menunjukkan. Nah, sampai gol ketiga selama 30 menit, mereka walaupun lebih sering diserang, tapi mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Nah, ini berkat proses yang diberikan oleh Coach Nova dan tim selama mereka persiapan. Persiapan ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga hasilnya mungkin untuk kita beberapa orang mengejutkan, tapi gue rasa Coach Nova sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Coach Nova dan timnya sudah memprediksi bahwa kita ini kuat. Kalau ngomong sih gampang, yang susah itu kalah telak 13-0 saat uji coba melawan timnas U17. Itu main bola atau main engklek. Pemain dan pelatih lokal lebih baik daripada import Belanda KW. Peci merah benar. Timnas U17 buktinya. Salam Pancasila. Ya kan, lokal lebih baik daripada import. Nova Arianto lebih baik daripada Sintayong ataupun Patrick Kluivert. Ya. Terbukti timnas usia 17 berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan. Ya, sementara timnas senior tidak mungkin bisa mengalahkan timnas Korea Selatan. Ya. Itulah gunanya kita perlu mabok ini ya, peci merah. Pemain-pemain dan pelatih asli Indonesia, karena jiwa dan raganya adalah merah putih dan Pancasila. Ya. Tetap saja peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka. Dan gue minta kepada kalian jangan terlalu dengarkan peci merah ini guys, karena prediksi dia ini sering banget kalah dan omongan dia ini nggak pernah bisa dipegang. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga timnas U17 kali ini bisa memenangkan Piala Asia yang diadakan pada tahun ini guys. Semoga aja ya. Doa yang terbaik untuk skuad muda Garuda Indonesia. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.